saya Sandra dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa Mandarin dengan NIM 200710013. Sebagai umat Buddha yang baik dan bijak, tentu saja kita harus menjalankan aturan sila yang terdapat dalam agama Buddha. Dan di sini saya akan menjelaskan apa saja sila-sila yang terdapat dalam agama Buddha dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama itu adalah Anatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhiyami, yang artinya adalah aku bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kita sebagai manusia seharusnya menghindari diri dari pembunuhan makhluk hidup. Kita tidak boleh membunuh dari hewan yang paling kecil sampai hewan yang besar. Suatu pembunuhan terjadi apabila terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama adalah ada makhluk hidup, yang kedua adalah mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup, yang ketiga berniat untuk membunuh, yang keempat melakukan usaha untuk membunuh, yang kelima makhluk tersebut mati karena usaha itu. Apabila terjadi faktor-faktor tersebut, berarti kita sudah melanggar sila pertama. Upaya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita agar tidak melanggar sila yang pertama ini ialah kita harus belajar untuk bervegetarian. Sila yang kedua yaitu Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhiyami, yang artinya itu adalah aku bertekad untuk menghindari pencurian. Jelas semua agama mengajari kita untuk tidak mencuri. Suatu pencurian telah terjadi apabila terdapat 5 faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ialah suatu barang milik orang lain, yang kedua mengetahui bahwa barang itu milik orang lain, yang ketiga adalah berniat untuk mencurinya, yang keempat adalah melakukan usaha untuk mencurinya, yang kelima adalah berhasil untuk mengambil barang milik orang lain. Upaya yang seharusnya kita lakukan agar tidak melanggar sila yang kedua ini ialah jika kita menemukan barang yang bukan milik kita, seharusnya kita kembalikan kepada pemiliknya. Sila yang ketiga yaitu adalah Kameswicatara, Weramani, Sikapada, Samadhiyami, yang artinya yaitu aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila. Perilaku seksual ini bermacam-macam, di antaranya itu adalah berzina, perilaku seksual, dan perselingkuhan. Suatu tindakan asusila terjadi apabila terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama adalah orang yang tidak patut untuk disetubuhi, yang kedua adalah mempunyai niat untuk menyetubuhi orang tersebut, yang ketiga adalah melakukan tipu untuk menyetubuhinya, yang keempat ialah melakukan usaha untuk menyetubuhinya, yang kelima itu berhasil untuk menyetubuhinya. Asusila adalah hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam agama Buddha ataupun non-Buddha. Kita harus bisa menahan diri kita dari nafsu, seperti saat berpacaran, tidak melakukan hal-hal yang di luar batas seperti berciuman, berselingkuhan, atau bersetubuh dengan satu sama lain. Yang keempat yaitu Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadhiyami, yang artinya itu adalah aku bertekad untuk melatih diri menghindarkan diri dari perbohongan. Sebagai umat awam, seharusnya kita menghindari diri dari ucapan yang tidak benar dan selalu mengucapkan kata-kata yang sopan, sehingga di dalam masyarakat akan terjalin hidup yang tenang karena tidak ada suatu kebohongan tersebut. Musyawarah akan terjadi apabila memiliki 4 faktor tersebut, yaitu suatu hal yang tidak benar, mempunyai niat untuk menyesatkan, yang ketiga berusaha untuk menyesatkan, yang keempat orang lain sudah tersesat. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari kita ialah berusahalah tetap berkata jujur apapun keadaannya. Tidak usah takut jika dimarahi atau dinasihati. Karena jika kita berbohong, tandanya kita sudah melanggar Pancasila Buddhis yang keempat. Sila yang kelima yaitu
Sura meraya maja pamadatana weramani sikap padang sama diami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari minuman atau makanan yang dapat melepaskan kesadaran. Sila kelima ini telah dilanggar apabila terdapat 5 faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah ada sesuatu yang merupakan sura, meraya, atau maja, yaitu suatu yang membuat nekat, mabuk, dan tidak sadarkan diri, yang menjadi dasar dari kelengahan dan kecerobohan. Yang kedua, ada niat meminum dan menggunakannya. Yang ketiga, meminum dan menggunakannya. Yang keempat, timbul gejala-gejala mabuk. Yang kelima, mabuk atau kehilangan kesadaran. Tujuan dari pelaksanaan sila kelima ini adalah untuk melatih kesadaran diri kita terhadap segala hal yang dapat memperlemah pengendalian diri dan kewaspadaan. Dengan mengontrol pikiran dengan benar dan selalu waspada terhadap segala tindakan yang kita lakukan. Jadi, tak waspadalah terhadap segala sesuatu tindakan yang telah kita perbuat. Upaya agar tidak terjadinya pelanggaran sila kelima ini ialah dengan cara menghindarinya dan jangan pernah untuk mencoba. Mereka yang melatih diri dan menjalankan sila-sila Buddhis akan terlahir di alam yang bahagia, dan mereka akan memperoleh kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran di kehidupan yang sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Jadi, mari kita belajar untuk menerapkan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian video dari saya, terima kasih dan Namo Buddhaya.